Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatoni, LCMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Izinkan saya dan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Uang dalam Perspektif Islam. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya dan kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Zahran Rizkullah dengan NIM 002. Saya Fatia Zahra dengan NIM 020. Saya Malia Solika dengan NIM 027. Saya Sabino Maika dengan NIM 028. Yang pertama, apa itu uang? Uang memiliki banyak definisi dari berbagai perspektif, dimulai dari buku, undang-undang, maupun para pendapat. Tapi kelompok kami menyimpulkan bahwa uang merupakan suatu alat untuk melangsungkan sebuah transaksi pembayaran atas jual beli barang dan jasa, di mana keberadaannya telah diakui dan digunakan oleh semua orang atas kesepakatan, bukan hanya sebagai alat jual beli, tetapi uang sebagai aset yang dapat disimpan dan sebagai alat pelunasan. Yang kedua, ada fungsi dari uang. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Alat tukar atau medium of exchange adalah dengan adanya kemunculan uang, maka aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, serta sektor ekonomi menjadi lebih mudah tanpa adanya hambatan karena tidak perlu antar barang yang senilai atau biasa kita disebut dengan sistem pembayaran barter. Yang kedua, ada uang sebagai alat satuan hitung atau unit of account atau measure of value. Yaitu dengan uang sebagai alat satuan hitung atau unit of account, maka tentu akan mempermudah proses tukar-menukar dua barang yang dilihat secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan handphone, pesawat terbang dan gandum, dan lain sebagainya. Dua jenis barang yang berbeda itu akan lebih mudah ditukarkan apabila masing-masing nilainya dinyatakan dalam satuan mata uang. Yang ketiga, ada uang sebagai nilai atau store of value, yaitu maksudnya uang yang dimiliki tidak semuanya untuk dibelanjakan dalam satu waktu, melainkan disisihkan untuk disimpan atau ditabung untuk keperluan jangka panjang atau pada masa yang akan datang nanti, karena kedepannya kita tidak akan tahu akan seperti apa. Yang keempat, ada uang sebagai utility. Pada pemikiran dalam sistem ekonomi, uang dikatakan tidak langsung atau indirect utility function. Tapi pada teori klasik ini, uang memiliki fungsi langsung atau direct utility function. Pada perbedaan masalah uang ini, apakah mereka termasuk ke dalam indirect utility function atau direct utility function, tidak menjadi masalah bagi kita, karena perdebatan seperti ini hanya terjadi pada sistem ekonomi konvensional. Yang menjadi fokus kita sekarang adalah bagaimana konsep Islam dalam sebuah utilitas. Kita telah mengetahui bahwa uang itu adalah intermediary form yang sudah diakui, serta juga diakui sebagai media pertukaran dan juga unit dari setiap transaksi yang dilakukan. Dari sini kita dapat melihat bahwa fungsi uang sesungguhnya hanya media untuk menukarkan sesuatu barang dengan barang lain. Tidak perlu adanya sebuah kebutuhan ganda. Dalam Islam, uang bukan sebuah komoditas. Dalam Islam, uang bukan dimiliki kita, karena manfaatnya yang didapatkan dari uang tersebut dari fungsinya pada uang itu sendiri. Yang kedua, apa itu flow concept? Uang dalam konsep Islam. Uang harus terus berputar dan beredar di masyarakat agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, maka uang dapat flow concept. Uang dalam Islam tidak boleh diendapkan. Selanjutnya, bagaimana uang itu digunakan?
Uang yang beredar di masyarakat tersebut digunakan untuk produksi barang yang akan mensejahterakan perekonomian dalam masyarakat. Lalu, apa yang terjadi jika uang itu diendapkan? Uang yang diendapkan dapat menyebabkan stagnasi ekonomi yang mengarah pada permasalahan ekonomi lainnya. Uang harus mengalir agar bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Di sini kami menjelaskan flow concept versus stock concept, di mana flow concept adalah uang dalam konsep ekonomi Islam dan stock concept adalah uang dalam konsep ekonomi konvensional. Konsep uang berbeda dengan kapital. Pada kajiannya, uang adalah konsep barang publik dan mobilitas, sedangkan pada prinsip modal adalah konsep barang dan persediaan pribadi. Dalam ekonomi Islam, mata uang adalah alat tukar, dan mata uang bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan secara berlebihan dan tidak dapat disewakan. Uang sangat berguna untuk membeli barang, sehingga barang memenuhi manusia. Hal ini memiliki arti bahwa jika uang yang dimiliki oleh seseorang tidak beredar dalam masyarakat atau penimbunan dan menjadikan tidak produktif, maka akan berdampak tidak baik pada perekonomian suatu masyarakat. Definition of private goods. Dalam Islam, konsep kapital itu adalah private goods, sedangkan uang adalah public goods. Artinya bahwa uang yang mengalir disebut public goods. Kemudian, saat uang mulai mengendap disebut juga dengan stock concept, dan uang menjadi milik pemegang uang atau biasa disebut juga dengan private goods. Uang merupakan public goods, sedangkan modal merupakan barang pribadi atau biasa disebut juga dengan private goods. Dapat disimpulkan bahwa uang juga merupakan flow concept dan juga modal merupakan stock concept. Harta berupa uang tidak bisa diartikan menjadi suatu komoditi, serta menurut ekonomi Islam tidak bisa dikatakan sebagai fungsi utility. Konsep ekonomi Islam tidak mengenal yang namanya time value of money, namun hanya menganggap ekonomi adalah value of time, serta uang merupakan konsep yang mengalir. Di sini ada case study tentang private goods. Jadi, private goods itu adalah harta benda yang dalam mendapatkannya, seseorang harus berusaha. Contohnya, ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah sepeda motor, maka orang tersebut harus bisa berusaha mendapatkan uang cukup untuk membelinya. Tidak seperti public goods yang bisa didapatkan dengan mudah. Selanjutnya ada public goods. Dalam konsep Islam, uang adalah public goods, sedangkan dalam konsep konvensional, uang yang menjadi modal adalah private goods. Sehingga, dalam hal ini, pada konsep Islam dijelaskan bahwa uang diartikan sebagai sesuatu yang mengalir, atau money as flow concept, yang bermakna uang harus berputar terus-menerus agar mendapatkan keuntungan yang besar bagi perekonomian dan berguna bagi masyarakat luas. Karena dalam perspektif Islam, uang merupakan milik masyarakat umum atau public goods, sehingga uang tidak boleh dijadikan sebagai sebuah aktivitas perdagangan ataupun dijadikan sebagai monopoli perorangan. Ciri uang sebagai public goods ialah uang tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat luas tanpa menghalangi orang lain untuk mempergunakannya seperti pengendapan harta. Oleh karena itu, penimbunan harta ataupun uang di dalam Islam tidak dianjurkan. Pengimplementasian uang sebagai public goods yaitu dengan melakukan akad seperti musyarakah, mudharabah, dan akad lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, uang dikatakan sebagai barang publik jika uang tersebut dapat digunakan untuk sesuatu yang sifatnya secara umum dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Maka dari itu, pada masa pandemi, peranan uang sebagai public goods sangatlah dibutuhkan, seperti bantuan yang disalurkan untuk masyarakat luas yang membutuhkan, seperti pemberian bantuan yaitu bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT, dana desa, listrik gratis, kartu pekerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil, yang disalurkan dana dari pemerintahan sehingga dalam hal ini uang memiliki konsep sebagai public goods yang digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat wabah COVID-19 khususnya pada perekonomian.
Dari kasus di atas, dengan ini, uang sebagai public goods dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dalam aspek perekonomian maupun aspek lainnya. Sekian presentasi kami mengenai fungsi uang dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.